Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 7 SMP bab 13 pengantar statistika. Silakan dibuka halaman 218 untuk latihan ulangan paket 1. Nomor 1, perhatikan tabel berikut ini. Banyak siswa yang nilainya di atas 6 adalah, berarti nilai yang kita perhatikan adalah 7, 8, 9, karena semua yang kita pilih ini di atas 6. Kita lihat frekuensinya atau banyak siswanya, nilai 7 ada 8 orang, nilai 8 ada 5 orang, nilai 9 ada 3 orang. Sehingga banyak siswa bisa kita jumlahkan, 8 tambah 5 tambah 3, hasilnya adalah 16 orang. Jawabannya C. Nomor 2, perhatikan diagram berikut ini. Besar sudut pusat untuk sektor PMR adalah, karena di sini persentase PMR belum diketahui, maka kita akan mencari dengan cara 100% dikurangi dengan total persentase yang ada, yaitu paskibraka 5%, kir 10%, drama 25%, mat club 30%, dan olahraga 10%. Kalau yang ada di dalam kurung ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 80%. Kemudian kita kurangi ya, 100% dikurangi 80%, hasilnya adalah 20%. Karena yang ditanyakan adalah besar sudut pusat untuk sektor PMR, berarti caranya adalah 20% atau kita tulis 20/100 dikalikan dengan total sudut pada lingkaran yaitu 360 derajat. 0 dengan 0 kita coret, kemudian 0 dengan 0 kita coret. 2 dikalikan 36 derajat, hasilnya 72 derajat. Jawabannya B. Nomor 3, perhatikan diagram berikut ini. Jika banyak siswa yang mengikuti badminton ada 14 orang, banyak siswa yang mengikuti sepak bola adalah, yang pertama yang harus kita cari terlebih dahulu adalah persentase sepak bola, karena di sini belum diketahui ya. Cara mencarinya adalah persentase sepak bola, atau saya singkat SB, bisa dicari dengan cara 100% dikurangi dengan persentase yang ada. Tenis meja 18%, voli 10%, basket 25%, dan badminton 7%. Yang di dalam kurung ini kalau kita kurangi, hasilnya adalah 60%. Berarti 100% dikurangi 60%, hasilnya adalah 40%. Kemudian untuk mencari banyak siswa yang mengikuti sepak bola, berarti bisa kita bandingkan dengan yang diketahui, yaitu badminton. Caranya kita menggunakan perbandingan. Persentase badminton kita bandingkan dengan persentase sepak bola, kemudian banyak orang yang suka badminton berbanding dengan X yang akan kita cari. Persentase badminton itu 7%, persentase sepak bola itu 40%, sama dengan orang yang suka badminton 14 orang, banyak orang yang suka sepak bola, kita misalkan X di sini. Tanda persentasenya bisa kita coret. Kalau di sini sama dengan, berarti posisi atas dengan atas bisa kita bagi. 14 dibagi 7, hasilnya adalah 2, berarti di sini 1, kemudian kita kalikan silang. 1 dikalikan X berarti X, 40 dikalikan 2, hasilnya 80 orang. Maka jawabannya adalah poin D. Nomor 4, diagram berikut adalah perolehan suara dari tiap pasangan dalam pilkada di sebuah kabupaten. Jika banyak kartu suara ada 1.200, banyak suara yang memilih pasangan cinta adalah, berarti kita harus mencari terlebih dahulu pasangan cinta ini berapa persen. Caranya adalah 100% dikurangi dengan persentase yang ada, yaitu 10 ditambah 20 ditambah 25%. Yang di dalam kurung ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 55%, kemudian 100% dikurangi 55%, hasilnya adalah 45%. Selanjutnya untuk mencari banyak kartu suara yang memilih pasangan cinta, berarti caranya adalah 45% atau kita tulis 45/100 dikali dengan banyak total kartu suara yaitu 1.200. Selanjutnya kedua nol ini bisa kita coret, karena yang di bawah sudah 1 berarti kita abaikan, tinggal kita kalikan. 45 kali 12 hasilnya adalah 540 suara. Maka jawabannya C. Nomor 5, grafik berikut menunjukkan catatan waktu yang ditempuh seorang pembalap. Waktu tercepat yang dicapai pembalap tersebut terjadi pada lap kita lihat ya, lap 1 di sini 45 menit, lap 2 di sini kurang dari 50 menit, kemudian lap 3 di sini lebih dari 45 menit, kemudian lap 4 di sini mendekati 50 menit, kemudian lap 5 di sini lebih dari 30 menit tapi kurang dari 40 menit. Kemudian lap 6 pas 40 menit.
Karena yang ditanyakan adalah waktu tercepat, berarti kita pilih pada lab ke-5. Jawabannya A. Nomor 6. Tabel berikut menunjukkan perbandingan kandungan batu bara yang dimiliki tiap zona penambangan. Di sini ada 4 zona ya. Zona yang memiliki rata-rata cadangan batu bara terbesar per hektarnya adalah, berarti kita akan mencari tiap zona terlebih dahulu. Caranya adalah kandungan batu baranya kita bagi dengan luasnya. Kandungan batu baranya di sini 80, luasnya adalah 8000. Berarti 0 ini bisa kita coret. 8 dibagi 800 hasilnya adalah 0,01. Kemudian zona 2, 60 dibagi 5000, 0 ini bisa kita coret. 6 dibagi 500 hasilnya adalah 0,012. Kemudian zona 3, 13,5 dibagi 15.000. Hasilnya adalah 0,0009. Kemudian zona 4, 99 dibagi 9.000 hasilnya adalah 0,011. Dari rata-rata keempat zona yang sudah kita cari ini, yang terbesar adalah zona 2 sebesar 0,012. Maka jawabannya B. Nomor 7, grafik pergerakan harga bawang merah per kilogram pada pekan pertama di bulan Mei sebagai berikut. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada interval, kita cek untuk Senin sampai Selasa, naik 3.000, kemudian Selasa sampai Rabu, naik 4.000, kemudian Rabu sampai Kamis, naik 6.000, kemudian Kamis sampai Jumat tidak perlu kita hitung ya, karena di sini mengalami penurunan, kita fokus ke kenaikan saja. Kemudian Jumat sampai Sabtu, naik 2.000. Karena yang ditanyakan kenaikan tertinggi berarti ada pada hari Rabu dan Kamis sebesar 6.000. Jawabannya C. Nomor 8. Modus dari data berikut ini adalah, kita harus tahu bahwa modus adalah nilai yang paling banyak muncul pada data. Untuk nomor 8 ini, modusnya adalah 6. Kenapa? Karena nilai 6 paling banyak muncul atau yang mendominasi ya. Maka jawabannya B. Nomor 9. Median dari data berikut ini adalah, kita harus tahu bahwa median adalah nilai tengah dari data yang ada. Caranya, kita urutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil sampai terbesar. Data ini kalau sudah kita urutkan menjadi seperti ini ya. Kemudian untuk mencari mediannya, kita ambil nilai tengahnya. Caranya bisa manual ya. Coret kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1. Karena di sisi tersisa 2 data, maka untuk mencari mediannya, caranya adalah 6 ditambah 7 dibagi 2. Kemudian kita jumlahkan dulu yang atas, hasilnya 13. Dibagi 2, hasilnya 6,5. Jadi wajar kalau seandainya datanya totalnya adalah bilangan genap, maka pasti akan ada 2 data yang tersisa di tengah. Sehingga medianya tinggal dijumlahkan kemudian dibagi 2. Pada soal nomor 9 ini jawabannya adalah poin C. Nomor 10, jika data berikut ini memiliki rata-rata 6,5, nilai Y dan jangkauan data berturut-turut adalah, rumus rata-rata sendiri adalah X bar sama dengan semua data dijumlahkan kemudian dibagi banyak data. Nilai rata-ratanya kita ganti 6,5, kemudian semua data kita jumlahkan termasuk Y, dibagi banyak data ada 8. Kemudian kita kalikan dulu ini ya. 6,5 kali 8 hasilnya 52, kemudian yang bagian atas ini kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 50 ditambah Y. Itu artinya untuk mencari Y, caranya adalah 50 kita pindah ke kiri, menjadi pengurangan ya. Berarti 52 dikurangi 50, hasilnya adalah 2. Kemudian untuk mencari jangkauan data. Jangkauan data itu diperoleh dengan cara nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Kita tahu nilai terbesarnya di sini adalah 10, kemudian nilai terkecilnya adalah Y, yaitu 2. Sehingga bisa kita tulis 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Berarti di sini nilai Y-nya adalah 2, kemudian jangkauannya 8, sehingga jawabannya poin A. Nomor 11. Untuk membuat diagram batang dengan menggunakan Microsoft Excel, langkah pertama yang harus dilakukan adalah, dari keempat jawaban ini, jawaban yang benar adalah poin A. Yang pertama, ketikkan data dulu. Yang kedua, blok datanya. Kemudian yang ketiga, insert chart-nya. Kemudian kita pilih diagram batang yang kita inginkan. Dari contoh data yang saya buat berdasarkan tinggi badan siswa ini, gambarnya kurang lebih seperti ini ya, setelah dibuat dari Microsoft
Excel. Jadi caranya seperti ini. Ketikkan datanya dulu, kemudian blok datanya, kemudian insert chart, pilih diagram batang yang kita inginkan. Jadinya kurang lebih seperti ini ya. Nomor 12. Tabel berikut menunjukkan data siswa yang menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar. Diagram batang yang tepat adalah, kita lihat ya, dari keempat jawaban yang benar ini adalah poin D. Kenapa? Karena di sini kelas 7 frekuensinya 13, ini sudah benar. Kemudian kelas 8 frekuensinya 11, ini juga benar. Kemudian kelas 9 frekuensinya 16, ini juga benar. Sedangkan yang lainnya ada kesalahan. Maka kita pilih jawaban poin D. Nomor 13. Diagram berikut menunjukkan data pemeluk agama di kelas 7.1. Persentase siswa yang beragama Islam di kelas itu adalah, yang pertama kita harus mencari total siswanya dulu dengan cara 23 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 1, hasilnya adalah 40. Berarti untuk mencari persentase siswa yang beragama Islam, caranya adalah 23 yaitu jumlah anak yang beragama Islam dibandingkan dengan total siswa yaitu 40 dikali 100%. Nolnya bisa kita coret, 23 dikalikan 10, 230, dibagi 4, hasilnya adalah 57,5%. Jawabannya D. Nomor 14, perhatikan model diagram garis berikut ini. Model diagram garis dari line width marker adalah, agar teman-teman bisa mengetahui nama-nama dari setiap model diagram garis berikut ini, maka teman-teman bisa membuka Microsoft Excel, yaitu pilih insert. Soal nomor 14 itu sesuai dengan gambar ini ya, yaitu gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Nama-nama dari gambar 1 sampai 4 adalah, pertama, gambar 1, yaitu stacked line. Kemudian yang kedua, 100% stacked line. Yang ketiga, line width markers. Yang keempat, stacked line width markers. Jadi kalau yang ditanyakan pada soal nomor 14 ini adalah line width markers, berarti yang sesuai adalah gambar poin 3, yaitu jawaban C. Nomor 15. Pada festival film animasi, terpilih 5 besar film favorit anak-anak. Persentase film favorit disajikan pada diagram berikut ini. Film anak yang terfavorit adalah, untuk memilih film anak yang terfavorit dari diagram lingkaran berikut ini bisa dilihat dari persentasenya. Karena tupai adalah bagian yang paling kecil, berarti sudah kita abaikan. Belalang masih kalah dengan kupu-kupu. Kemudian kancil juga kalah dengan kupu-kupu. Dan kupu-kupu masih kalah dengan anak singa ya. Jadi film favoritnya adalah poin A, anak singa. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan latihan ulangan paket 1 pengantar statistika bab 13. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.